Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh beristirahat sepanjang malam ini dan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan dan sejenak kita akan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh melewati malam istirahat kami dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sejenak kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan dalam perenungan ini boleh terus memimpin kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayat ini muncul di tengah pembahasan Yakobus tentang ujian dan pencobaan. Sebelumnya Yakobus berkata bahwa iman kita diuji melalui berbagai pencobaan dan hasilnya adalah ketekunan yang membawa pada kedewasaan rohani. Namun di dalam menghadapi ujian itu kita seringkali merasa lemah, bingung, bahkan tidak tahu bagaimana melangkah. Kita sadar bahwa kita kurang hikmat. Maka Yakobus mengarahkan kita untuk memandang kepada Allah yang adalah sumber segala hikmat. Hikmat di sini bukan sekedar pengetahuan duniawi atau kecerdasan intelektual, tetapi hikmat di sini adalah cara pandang yang benar terhadap hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat realitas dari perspektif Allah, menilai segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, dan menapaki jalan hidup dalam takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa hikmat sejati itu hanya berasal dari Tuhan, karena manusia yang berdosa sudah kehilangan terang pengertian yang benar dan cenderung mengikuti keinginan diri sendiri. Saudara, di sini Yakobus menegaskan bahwa Allah memberi hikmat dengan murah hati tanpa membangkit-bangkit. Ini adalah gambaran Allah yang penuh kasih karunia. Ia bukanlah Allah yang menghitung kesalahan kita sebelum memberi, atau Allah yang mempermalukan kita karena kelemahan kita. Justru dalam Kristus, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan limpah, sehingga Ia rela memberi hikmat kepada orang percaya yang sungguh-sungguh memintanya. Saudara, ini adalah karya anugerah Allah yang berdaulat. Bukan karena kelayakan kita, melainkan karena Allah setia memelihara umat pilihan-Nya agar hidup dalam terang dan kebenaran. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa hikmat haruslah kita minta. Artinya, kita dipanggil untuk bergantung penuh kepada Allah. Doa menjadi sarana yang Allah tetapkan agar kita menerima apa yang kita butuhkan. Inilah bentuk kerendahan hati yang sejati, yakni bahwa kita mengaku kita tidak cukup dengan mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mampu dengan bersandar pada diri kita. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa cenderung mengandalkan akal budinya sendiri. Tetapi orang yang sudah ditebus oleh Kristus akan merendahkan diri di hadapan Allah dan meminta hikmat-Nya. Dalam Kristus Yesus, hikmat Allah itu dinyatakan. Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah bagi kita. Artinya, ketika kita meminta hikmat kepada Allah, kita sesungguhnya diarahkan untuk semakin berpaut kepada Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui firman dan Roh Kudus, Kristus menuntun kita agar tidak salah melangkah di dalam menghadapi pencobaan dan ketika kita mengalami keputusasaan di dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita datang kepada Allah dengan rendah hati, meminta hikmat-Nya setiap hari, bukan untuk kepentingan diri kita, melainkan agar hidup kita semakin mencerminkan kemuliaan Kristus. Allah setia memberi, sebab Ia adalah Bapa yang murah hati. Janganlah kita ragu untuk bersandar kepada Tuhan, sebab janji-Nya jelas.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dalam janji ini kita menemukan penghiburan dan kepastian iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kebodohan atau kebingungan, melainkan selalu siap menuntun dengan hikmat surgawinya. Ya, mari hari ini kita meminta hikmat Tuhan bagaimana kita berespon terhadap situasi hidup yang kita alami. Kiranya kita senantiasa terus mengandalkan Tuhan dan hikmat-Nya di dalam menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali menyadarkan kami bahwa hikmat manusia adalah terbatas adanya dan cenderung selalu dikuasai oleh dosa. Tetapi hikmat Allah adalah hikmat yang benar yang menuntun kami pada jalan kebenaran. Tuhan, kiranya hikmat-Mu selalu memenuhi kami untuk menuntun pada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, pimpin hidup kami sepanjang hari ini dan hikmat-Mu yang menolong kami untuk menyikapi setiap keadaan yang kami hadapi, dan juga hikmat Tuhan yang menolong kami bagaimana kami berespon terhadap situasi hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Bapa, berkat kami sepanjang hari ini dan biarlah hidup kami boleh terus memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Allah kami sumber segala hikmat yang menuntun kami pada jalan kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus kami berserah, berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.